Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebelum masuk ke ibadah pada pagi hari ini, mari kita menenangkan hati kita. Kita mengambil saat teduh sejenak. Pertolongan kita datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita kasih karunia dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom jemaat yang terkasih. Di pagi yang indah ini mari kita memberikan penghormatan, pengagungan tertinggi hanya bagi Allah Tritunggal. Hormat bagi Allah Bapa. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepada Tuhan karena pada pagi hari ini Tuhan menghantarkan kami boleh datang ke rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan, semua karena pertolongan Tuhan, semua karena belas kasihan Tuhan yang memenuhi hidup kami sehingga kami boleh ada pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami datang ke hadapan Tuhan. Tuhan, kami mengakui segala dosa dan pelanggaran kami melalui segenap pikiran, perkataan maupun perbuatan kami. Seringkali Tuhan, kami tahu apa yang benar yang harus kami kerjakan, tetapi justru yang mendukakan Tuhan yang kami lakukan. Tuhan, ampuni kami. Layakan kami Tuhan, biarlah di dalam kebaktian pada pagi hari ini, seluruh ibadah kami sungguh boleh memperkenankan hati Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, dengarkan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kasih Kristus telah terbukti melalui darah-Nya yang dicurahkan menggantikan nyawa kita. Dia rela menderita dan mati agar kita beroleh hidup yang kekal. Betapa kita patut bersyukur atas kasih dan keselamatan yang telah kita terima. Bersama kita pujikan bukti kasih-Mu.
bersyukur Tuhan. Kasih-Mu kepada setiap kami yang berdosa. Terima kasih Tuhan. Layakan untuk terima anugerah kasih dan keselamatan. Terima kasih Tuhan. Siapakah aku, Kau jadikan aku yang paling berharga, yang paling mulia. Dan bila ku hidup, biar untuk kemuliaan nama-Mu selamanya. Tiada kata yang dapat ungkapkan betapa ku bersyukur. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Kau layakan kutuk terima anugerah kasih dan keselamatan. Terima kasih Tuhan. Tiada kata yang dapat ungkapkan betapa kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Kau layakan kutuk terima anugerah kasih dan keselamatan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Kristus datang ke dunia bukan sebagai hakim dunia, namun Dia datang sebagai penyelamat yang berkorban untuk menebus dan menyelamatkan setiap kita. Biarlah kita boleh selalu mengingat akan kasih-Nya yang selalu ada bagi kita. Bersama kita pujikan ingat kasih-Nya. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya yang telah menyembuhkan setiap kita. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus bagiku.
begitu besar kasih Bapa kepada setiap kita. Dia rela mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita. Besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, Kasih Yesus bagiku. ingat bilurnya. Ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku, ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus bagiku. Kasih-Nya telah membebaskan setiap kita. Dia telah melepaskan kita dari belenggu dosa. Darah-Nya telah menyucikan kita. Hanya Yesus yang sanggup melakukannya. Hanya Yesus yang begitu besar kasih-Nya bagi setiap kita. Kasih-Mu bebaskanku, lepaskan dari belenggu dosaku, darah-Mu sucikanku. Katakan hanya Yesus. Hanya Yesus yang sanggup. Kasih-Mu bebaskanku, lepaskan dari belenggu dosaku, darah-Mu sucikanku. Hanya Yesus, hanya Yesus. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Katakan kasih Yesus. Kasih Yesus bagiku. Ingat bilurnya yang telah menyembuhkan setiap kita. Ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku, ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus, Kasih Yesus. kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Mari saat ini kita mempersiapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita mau membuka hati, kita mau menikmati kehadirannya dan mendengar suaranya. Bersama kita naikkan pujian ini.
hadirat-Mu kami bersujud Tuhan. Di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Firman-Mu Tuhan, Firman-Mu Tuhan, ya sungguh benar, menerangi jalanku. Firman-Mu Tuhan, membentuk hidupku. Ku bersyukur padamu. Di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Firman-Mu Tuhan, ya sungguh benar, menerangi jalanku. Firman-Mu Tuhan, membentuk hidupku. Ku bersyukur padamu. Ku buka hati, Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. firman-Mu Tuhan, Firman-Mu Tuhan, ya sungguh benar, menerangi jalanku. Firman-Mu Tuhan, membentuk hidupku. Ku bersyukur padamu. ku buka hati, Saat ini untuk mendengar suara-Mu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, sungguh benar bahwa firman Tuhan yang menerangi jalan kami dan firman Tuhan yang membentuk hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, saat ini kiranya Roh Tuhan memimpin setiap kami. Biarlah kebenaran firman Tuhan menguatkan kami, menegur kami, mengajar kami, menghibur kami untuk terus setia menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan setiap kami. Tuhan juga memberkati hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini. Tuhan urapi, Tuhan kuduskan, layakkan dia boleh menjadi berkat bagi segenap umat Tuhan yang sangat Tuhan kasihi. Sebentar kami akan bersama-sama merenungkan sabda Tuhan. Roh Tuhan boleh memimpin setiap kami. Berbicaralah kepada setiap kami, pribadi lepas pribadi, karena kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, shalom. Ya, saya bersyukur pada pagi hari ini boleh diberi kesempatan, boleh melayani di tempat ini, di Elion Rungkut ya. Saya datang ke sini, ini yang kali kedua ya. Dulu waktu ada kalau tidak salah Natal IMC ya,
Saya pernah melayani di sini dan untuk kebaktian umum ya ini baru kali pertama. Oleh sebab itu izinkan saya boleh sedikit saja memperkenalkan diri karena pepatah bilang tidak kenal itu tidak sayang ya. Jadi kalau kenal ya lumayan. Kalau ketemu kita bisa saling menyapa gitu ya. Nama saya singkat aja Rusli. Li itu adalah marga saya, jadi Sing Li, marga Li ya. Nah kemudian saya dikaruniai seorang istri dan 2 orang anak. Saya juga melayani di keluarga besar GKI Lyon, secara khusus melayani di Pos PI Pakuan City atau dulu dikenal Pos PI Laguna. Ya, salam buat seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan. Biarlah kita boleh bersama-sama bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan, mengiring Tuhan secara khusus ketika Tuhan tempatkan kita di keluarga besar di GKA Lyon. Ya, kita hari ini akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang secara khusus kita akan memikirkan ya hal berkenaan dengan bagaimana kita boleh hidup berdampingan, hidup sebagai anak-anak Tuhan di tengah-tengah dunia yang penuh dengan konflik ini. Dunia sekarang ini di belahan lain ya. Kalau kita lihat secara fisik itu ketegangan meningkat, betul ya. Beberapa hari dalam minggu ini kita lihat itu banyak bom berseliweran gitu ya. Kita sini nggak merasa ya, tapi di bagian lain itu banyak itu ketegangan atau perang itu terjadi dengan nyata ya. Jadi dihadapi. Nah, bagaimana kita bisa lihat di dalam situasi yang demikian? Kita ada di tengah dunia, secara khusus bagaimana kita sebagai umat Tuhan, sebagai orang percaya. Nah seringkali kita tidak melihat bahwa itu kan di belahan dunia bagian lain, kayaknya tidak ada kaitan gitu ya dengan saya. Kita di sini aman-aman saja, damai-damai saja, peaceful, ping an, semua oke. Sehingga kelihatannya kita itu tidak terlalu memikirkan yang konflik-konflik dan perang yang demikian. Tapi sebetulnya di dalam hidup kita ya, kita menghadapi perang yang lebih besar dan bahaya. Perang itu tidak kelihatan, tidak kasat mata sehingga seringkali kita lengah, kita tidak sadar. Dan pada saat tembakan itu diberikan bisa jadi saat itu kita sama sekali tidak ada perlindungan diri. Dan kita ditemukan mungkin fatal ada di dalam kekalahan. Itu perang apa sebenarnya? Spiritual war, perang rohani. Peperangan yang ada, yang tidak kelihatan tetapi nyata di tengah-tengah kehidupan kita. Nah peperangan ini justru ketika ini terjadi bisa nggak menimbulkan konflik? Banyak. Di dalam pelayanan apalagi. Di dalam keluarga banyak ditemui. Keluarga Kristen, iya. Di tengah situasi yang demikian. Tuhan itu terus mengingatkan kita. Karena kebenaran firman Tuhan itu bukan saja mau ya, tetapi kebenaran Tuhan itu sanggup untuk menolong kita. Kita akan sama-sama belajar secara khusus, kita akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari 2 Korintus 5 ayat 18 sampai 21. 2 Korintus 5 ayat 18 sampai 21. Kita akan merenungkan bagian ini. Bisa baca di Alkitab kita masing-masing atau bisa baca di depan ya. Sudah saya siapkan. 18 saya baca, 19 jemaat dikasihi Tuhan. Demikian kita bergantian. Ayat yang ke-18 demikian bunyi firman Tuhan. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. 19. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah.
Demikian pembacaan firman Tuhan yang mendasari renungan kita. Berbahagialah kita yang percaya dan membaca, juga kita melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, waktu kita merenungkan bagian ini kita cuma ngambil ayat 18 sampai 21 di dalam surat Paulus kepada jemaat di Korintus, ya, suratnya yang kedua. 2 Korintus pasal 5 ini, ayat 18 sampai 21. Nah, kalau kita langsung masuk di ayat 18, maka kita akan mendapatkan hal yang akan membuat kita bertanya-tanya. Sedikit kemudian kalau kita salah memahami, kita bisa salah mengerti yang dimaksud. Yaitu ayat 18 itu mengatakan demikian, dan semuanya ini. Nah, ini ada kalimat dan semuanya ini. Berarti ayat 18 kan muncul di tengah-tengah. Oleh sebab itu perlu bagi kita untuk juga melihat, ya, bagian lain karena keterkaitan. Nah, secara khusus saya hanya akan mengambil satu ayat di depannya, karena di dalam satu ayat di depannya itu Paulus memberikan satu kesimpulan kecil dalam seluruh hal yang sudah dituliskannya, ya, khususnya di pasalnya yang kelima. Nah, kita lihat sama-sama ayat yang ke-17. Di situ kita baca 1, 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ini nats yang sangat kita kenal, ya. Ciptaan baru di dalam Tuhan. Nah, kenapa tadi saya bilang ini kesimpulan yang dibuat oleh Rasul Paulus dalam seluruh penulisannya, khususnya di dalam ayat sebelumnya dan sebelum masuk ke ayat selanjutnya. Berarti kita bisa melihat ada kata jadi. Jadi itu kan selalu mengungkapkan setelah kita menjelaskan, terus jadi. Nah, ini berarti kesimpulan kecil. Setelah jadi, Paulus tidak berhenti di sana. Paulus teruskan. Dan semuanya itu. Berarti kita bisa menyimpulkan di dalam bagian ini, Paulus sedang membahas tentang ciptaan baru. Bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah diselamatkan, dan semuanya ini mengacu pada segala sesuatu tentang kehidupan baru di dalam Kristus. Karya Kristus bagi orang percaya. Ketika Tuhan memberikan kita hati yang baru, Tuhan menjadikan kita umatnya, di sana juga ada new mind. Satu pikiran yang baru, hati dan hidup yang baru. Nah, di dalam hati yang baru ini, di dalam hidup yang baru ini, dalam seluruh pikiran yang sudah ditransformasi ini, maka di dalamnya ini Tuhan juga melakukan satu hal yang sangat penting, yaitu rekonsiliasi. Rekonsiliasi adalah pemulihan. Rekonsiliasi adalah satu hubungan yang dulunya itu tidak baik atau boleh dikatakan rusak. Bahkan Alkitab mengatakan adalah rusaknya bukan sebagian. Tapi di dalam teologi reform, John Calvin mengatakan total rusaknya. Total depravity artinya rusaknya total, tidak sebagian. Nah, rusak yang total ini Tuhan perbaharui dan menjadi baru. Berarti sepenuhnya itu terjadi pemulihan yang Tuhan berikan. Nah, dengan demikian kita bisa mengerti, ya, ketika kita membaca dan semuanya ini. Berarti di dalam bagian ini Paulus sedang merefer atau sedang mengacu berkaitan dengan kehidupan orang percaya. Ketika kita bisa melakukan segala sesuatu bagi Tuhan, segala sesuatu bagi seluruh pelayanan, maka sebenarnya ini semua berasal dari Tuhan. Termasuk di dalam topik yang akan kita bahas bersama, pemulihan atau pelayanan pemulihan ini. Pelayanan membawa damai bagi dunia atau bagi di tengah-tengah keluarga kita dimanapun Tuhan pimpin kita. Nah, kita lanjut sedikit. Dengan demikian kita bisa lihat, kita bisa melihat dengan mengatakan semuanya ini dari Allah, berarti Allah sebagai sumber. Sumber berarti semua dari Tuhan. Semua harus kembali kepada Tuhan. Dan Tuhanlah yang akan memimpin segala sesuatu. Allah sebagai sumber. Nah,
yang lebih penting lagi adalah di dalam iman Kristen kita percaya bahwa Allah bukan hanya berfungsi sebagai sumber, tetapi Dia adalah sang sumber. Kalau sumber itu kan what, ya kalau dalam bahasa Inggris itu apa gitu ya, what-nya, sumber air, sumber. Oh, kita menuju kepada what-nya. Tetapi Allah bukan berhenti kepada Allah itu sebagai sumber, tetapi Allah juga who-nya, siapanya. Allah sang sumber yang memberikan segala sumber kehidupan itu. Nah, orang percaya seringkali di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, orang Kristen itu banyak sekali senang sama seluruh berkat. Nah, berkat itu adalah what. Jelas ya, berkat itu what. Tetapi Allah sebagai sang berkat itu adalah who. Kalau disuruh milih, mau milih Tuhan atau milih berkat Tuhan? Pilih yang mana? Nah, biasa kalau disuruh tanya gini pasti pilihnya, wah Pak saya pilih yang pertama dong, ya kan? Pilih Tuhan dong gitu ya. Kan sungkan masa saya pilih berkat Tuhan, ya toh, hao isi toh, ya kan? Nah, pilih. Tapi mulai kemudian dikasih sedikit agak aplikasi nih. Sekarang lagi situasi dunia finansial, keuangan semua kurang dalam banyak pergumulan nih, ya. Kita banyak sekali situasinya ya. Nah, sekarang kita nih lagi butuh nih, benar-benar butuh, ya, kondisi support finansial yang baik. Nah, pada saat itu ada pilihan. Nah, pilihannya adalah kita memilih berkat Tuhan atau Allah sendiri sang sumber berkat, maka di sana mungkin kita mulai agak sedikit goyang. Apalagi kalau sudah nominalnya muncul gitu ya. Nah, Tuhan bilang mau pilih pilih Tuhan sebagai sumber berkat atau pilih Tuhan sang sumber. Misalnya Tuhan kasih sekarang kamu pilih mau dapat berkat Tuhan yaitu dapat bisnis atau usaha atau keuntungan besar, nah, misalnya katakan puluhan miliar misal aja ya, contoh ya, puluhan miliar di tengah situasi yang seperti gini, atau pilih hati yang mencintai Tuhan. Nah, misalnya gitu. Nah, sudah mulai seperti itu, kira-kira ya pilihannya semakin sulit atau semakin gampang? Kalau jujur ya, kesempatan cuma boleh sekali milih. Kalau sudah selesai ya sudah. Seringkali umat Tuhan sekalipun, waktu melihat Allah sebagai sumber, seringkali kita pun bisa goyah. Tapi, baiklah kita tetap menaruh hati kita, terus memandang kepada Tuhan, di tengah seluruh godaan yang ada. Marilah kita tetap memilih Tuhan sebagai sang sumber. Kenapa? Karena kalau kita memilih Tuhan sebagai sang sumber, kita percaya Tuhan pasti akan menolong dan menjaga kita. Amin. Allah sebagai sumber berarti kita bisa melihat ketika kita boleh menjadi anak-anak Tuhan, segala sesuatu yang berkaitan dengan keselamatan, pemulihan di dalam hidup kita, pemulihan relasi dengan Allah, transformasi kita, itu bukan dari usaha kita, tetapi semua dari Allah sendiri. Yang kedua berarti semuanya dari Allah menunjukkan sola gracia. Kata yang paling sering di dalam hidup orang percaya yang muncul dalam hidupnya, dalam kata-kata itu adalah anugerah. Kalau kita bicara pasti ada kaitannya dengan anugerah. Hidup ini anugerah, ya kan? Waktu kita berdoa kita bicara anugerah. Waktu kita melakukan segala sesuatu kita akan mengatakan ini semua adalah anugerah. Tapi permisi tanya, apakah kita sudah sungguh-sungguh hidup dan kita menghargai anugerah? Sekali lagi permisi bertanya kepada kita semua termasuk diri saya, apakah kita sudah sungguh-sungguh hidup di dalam anugerah dan menghargai anugerah? Manusia itu suka lupa. Semua orang itu kalau belum dapat rasanya luar biasa, begitu sudah dapat biasa-biasa. Iya kan? Ada pengalaman begitu, wah saya kepingin ini. Berjuang setengah mati, luar biasa. Setelah dapat, belum dapat rasanya itu luar biasa. Begitu sudah dapat rasanya
biasa-biasa saja. Lalu mulai lupa. Untuk mendapatkan ini dulu bagaimana kita berjuang, bagaimana kita sungguh-sungguh melihat orang-orang yang menolong, menghargai mereka. Begitu sudah dapat, sudah ada di posisi itu, lupa. Kita di hadapan Tuhan seringkali kita pun dengan sikap yang sama. Waktu kita belum diselamatkan Tuhan, kita menyadari sungguh-sungguh. Coba semua memikirkan momen waktu kita pertama kali kita menyatakan hati kita kepada Tuhan. Kita waktu itu bercucuran dengan air mata. Kita bersyukur, Tuhan, Kau telah berkorban di atas kayu salib, menyelamatkan hidupku yang rusak ini sehingga aku boleh diselamatkan. Apakah hati yang demikian masih terus terpelihara sampai hari ini? Saya berharap iya. Bahkan terus itu bertambah-tambah. Dan setiap hari terus berkata, Tuhan, tidak ada Engkau, tidak ada Tuhan, maka saya hari ini bukan siapa-siapa. Saya kalimat ini ya, melihat hidup adalah anugerah. Saya ingat Musa. Musa itu waktu masih muda, masih kecil, Tuhan selamatkan. Betul ya? Dari seluruh bayi itu Musa Tuhan selamatkan. Bayi Israel, ya, bayi Yahudi Tuhan selamatkan dia. Ini kan anugerah kan? Harusnya dibunuh semua, tetapi Tuhan selamatkan dia. Berarti ada purpose. Tuhan menyelamatkan kita ada tujuan yang indah, yang mulia. Waktu diselamatkan Musa belum tahu, tapi kemudian dia pelan-pelan besar, bahkan hidup di istana diperlengkapi dengan semua yang terbaik. Kalau bilang hidup saat itu dia mewah. Betul kan? Hidup di istana kok, makan terbaik, tidur terbaik, pendidikan terbaik, semua yang terbaik yang dia dapat. Lalu kemudian di tengah seluruh yang terbaik itu akhirnya dia sadar, wah saya ini bukan orang Mesir. Waktu dia lihat seluruh ini rekan-rekannya, sebangsanya menjadi budak, ditindas oleh orang Mesir, dia marah, dia merasa, wah saya bisa tolong karena saya punya kuasa. Merasa I am something. Nah di dalam bagian ini dia belum mengerti apa itu anugerah Tuhan. Lalu dia membunuh orang Mesir itu, tapi setelah bunuh takut. Baru sadar, waduh saya ini kan bukan pangeran Mesir gitu ya. Saya ini kan sebenarnya cuma dulu tuh diambil dari air itu kemudian dipelihara di istana. Waduh takut ya, takut sama Raja Firaun. Karena ketakutan itu dia lari, Tuhan biarin. Dalam hidup kita Tuhan sering kali mengajar kita untuk belajar mengerti anugerah Tuhan setahap demi setahap. Tuhan sudah pulihkan kita, ya. Sejak diselamatkan relasi kita dengan Tuhan sudah pulih. Tetapi kita harus menyadari pemulihan itu anugerah Tuhan. Dan Tuhan mau kita belajar. Maka kemudian Musa itu lari, ketakutan, dia menghabiskan waktu 40 tahun di istana. Setelah itu takut karena rasa dirinya something. Takut melarikan diri 40 tahun. Itu jadi gembala kambing domba. Setelah itu dia rasa dirinya apa? Aduh saya bukan siapa. Waktu dia sembunyi dia bukan siapa-siapa. Benar-benar sudah ngerti apa itu anugerah. Tuhan bilang ini waktunya tiba. Tuhan datang kepada Musa. Musa ayo sekarang pergi balik ke Mesir. Waktu dia bilang Tuhan jangan saya Tuhan. Ada takut. Tapi Tuhan bilang aku menyertai engkau. Setelah itu 40 tahun seluruh masa hidup Musa. Tuhan kasih tahu dia hidup menghargai anugerah. Sehingga Musa tahu seumur hidupnya 40 tahun dia melayani Tuhan. Dia tahu God is everything. Tuhan itu segala-galanya. Bukan saya. Sola gratia. Kiranya Tuhan juga mengingatkan kita hari ini sekali lagi. Bahwa kita bukan cuma penerima anugerah. Tapi biarlah kita hidup menghargai anugerah Tuhan. Amin. Kiranya Tuhan menolong kita, memberkati kita. Yang ketiga, semuanya ini dari Allah berarti rekonsiliasi itu inisiatif Tuhan. Bukan inisiatif saya. Hanya iman Kristen yang mengajarkan bahwa segala sesuatu dalam keselamatan kita, termasuk pemulihan relasi kita dengan Allah, ini adalah inisiatif Allah. Maka kalimat yang membawa kita boleh mengerti ini
itu saya suka pakai istilah adalah Yesus mencari kita. Tuhan berinkarnasi datang ke tengah dunia ini. Dia datang mencari kita. Kalau Tuhan tidak datang mencari kita, maka kita tidak ada harapan karena kita sudah tersesat. Siapa yang punya pengalaman tersesat? Ada? Benar-benar tersesat nih. Kalau tersesat di kota besar itu, kalau sekarang agak susah tersesat ya. Sudah ada Google Map, khususnya kalau yang bisa Google Map ya. Kalau dulu ya kita pergi ya, saya kalau dulu pergi luar kota sebelum ada Google Map itu mesti kalau enggak tahu jalan minta alamat, kalau enggak tahu jalan terus apa? Tanya ya. Tanya ini, mesti berhenti tanya-tanya. Sekarang kemana aja asal bawa Google Map itu rasanya kok wah mau kemana sih? Alamatnya mana sih? Masuk aja tinggal. Langsung di-on-kan ya. Langsung bicara keluar ya. Maju terus, belok kiri, belok kanan. Bahkan harusnya belok kanan, saya belok kiri. Dia bilang kembali ke jalan yang benar gitu ya. Nah dia bisa ngomong gitu ya. Nah itu Google Map bisa kasih tahu kita. Kenapa? Karena di situ ada tuntunan, ada yang benar sehingga kita dalam kondisi yang demikian itu kita sulit tersesat di dalam kondisi saat ini ya, khususnya di dalam ini ya, navigasi ya, yang traffic begitu ya. Nah, kalau kenapa sulit tersesat? Karena kita punya itu panduannya, navigasinya. Tetapi kalau tidak ada navigasi sama sekali, ditaruh di tengah hutan, tidak tahu ada di mana tengah-tengah mau keluar, kita bingung. Nah, oleh sebab itu orang yang tersesat dia tidak bisa, dia tidak punya kemampuan. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan datang mencari kita. Pasti ketemu. Namanya tim rescue datang pasti ketemu. Di titik ini turun tim rescue-nya datang. Kalau enggak bisa. Nah oleh sebab itu kita bersyukur Tuhan yang berinisiatif. Sehingga dalam kehidupan kita hari ini ada banyak pergumulan. Ya sebagai anak Tuhan sudah ada pergumulan banyak betul. Tidak lepas dari pergumulan. Tapi mengerti kebenaran ini sangat menghibur dan menguatkan kita. Tuhan tahu di mana kita, Tuhan tahu apa pergumulan kita, dan Dia tidak tinggal diam. Dia peduli kepada engkau dan kepada saya. Maka lagu Allah peduli, Allah mengerti itu sangat menguatkan kita. Betul kan? Banyak perkara saya tidak ngerti, tetapi yang saya tahu ada Allah mengerti, peduli hidup saya. Bersyukur ada inisiatif ilahi. Pemulihan terjadi dalam hidup kita, semua dari Allah, rekonsiliasi terjadi supaya kita boleh didamaikan. Kita boleh yang dulu musuh Allah, sekarang boleh menjadi anak-anaknya. Nah ini adalah inisiatif ilahi. Nah kita akan lanjut, berikutnya adalah kita akan sama-sama belajar dari perikop ini adalah the order of reconciliation, berarti ordernya, susunannya, urutannya. Yang pertama, kita lihat Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Ini urutan pertama. Jadi kalau kita mau melayani atau kita menjalani pelayanan rekonsiliasi, maka perlu ini beres dulu. Harus relasi kita dengan Tuhan beres dulu. Jadi Tuhan sudah berinisiatif. Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Nah kita lihat di sini ada beberapa kata yang dipakai ya, mendamaikan di sini itu memiliki arti memulihkan, to reconcile gitu ya. Nah kemudian di dalam bagian ini kita bisa lihat, nah di situ memiliki arti to cause a change. Jadi menyebabkan terjadinya sebuah perubahan ya, atau to effect an exchange, memberikan sebuah efek atau dampak dari sebuah exchange, ada pertukaran di dalamnya. Nah jadi yang bagian pertama to change itu berarti yang berubah apa? Adalah relasi antara dua pihak yang awalnya apa? Bermusuhan, sekarang menjadi bai'an ya. Jadi hoping. Hao Pengyu, ya kan? Dulunya itu ini musuhnya, sekarang jadi sahabatnya, ya kan? Makanya Alkitab mengatakan Yesus itu sahabat kita. Padahal dulu itu adalah kita musuh Tuhan. Kita adalah musuh Tuhan, orang berdosa yang harusnya dihukum. Tuhan tidak punya seharusnya apa? Kewajiban, oh ini mesti harus ditolong, tidak ada.
Tetapi waktu kita mendapatkan anugerah Tuhan, maka yang musuh menjadi sahabat. Kalau bahasa Chinese sederhana, tapi saya kira itu cukup membuat kita mengerti apa itu sahabat gitu ya. Kalau sahabat itu bilang apa? Hao pengyu. Yesus是我的好朋友. Amin. Bukan cuma pengyu itu banyak. Macam-macam teman. Ada yang teman sukanya teman itu teman kongko. Sini punya teman kongko? Ya toh? Banyak kafe ya berjamuran ini. Dulu saya pikir kafe ini kok selalu rame ya. Kafe apa aja gitu kok rame. Padahal minum kopi, ya toh? Kemudian mungkin makan makanan ringan. Ternyata orang tuh suka kongko ya. Ngomong sama temannya kumpul gitu ya. Jadi banyak gitu ya. Timbullah kesempatan bisnis. Nah, bisnismen tuh nangkap situasi ya. Teman kongko. Kemudian teman apa lagi? Ya toh? Ada yang mungkin teman bisnis. Nah, kalau teman bisnis, ini kalau ada untungnya. Kalau nggak ada untungnya, ya sorry gitu kan. Nah, tetapi kalau hao pengyu itu gimana? Teman baik. Teman baik itu, ni you qian, ta ye hao. Ni mei you qian, ta ye hao. Betul kan? Ni shen bing, ta ye hao. Ya, ni jian kang, ta ye hao. Kamu ada uang, dia baik. Nggak ada uang, dia baik. Susah, dia baik. Suka, dia baik. Itu hao pengyu. Nah, oleh sebab itu kita bersyukur Tuhan itu waktu dikatakan mendamaikan berarti dari musuh menjadi sahabat. Amin. Ini adalah satu kebenaran yang menguatkan kita. Teman baik kita itu adalah Kristus Yesus. Tuhan sendiri. Sehingga Alkitab sangat benar ketika mengatakan jikalau Tuhan di pihak kita, siapakah? Lawanku. Dalam menghadapi seluruh pergumulan di dunia ini, biarlah kita ingat ada Tuhan yang menjadi sahabat kita. Nah, yang kedua ini waktu bahasa yang dipakai itu adalah exchange, itu memiliki atau menggambarkan itu penukaran koin, ya toh? Berkaitan dengan ada yang ditukar. Ya, nilai yang satu ditukar dengan nilai yang lain. Ada exchange di sana. Terjadi pertukaran. Nah, di dalam pemulihan yang terjadi pertukaran apa? Kitanya apa yang bisa ditukar? Apakah ada yang baik? Tidak ada. Yang luar biasa adalah pada saat kita memahami bagian ini, bagian kita tidak ada. Karena tidak ada jasa kita, semua anugerah yang kita punya itu apa? Dosa. Dan seluruh hukuman, maut yang sudah menanti. Tetapi karena kasih Tuhan, maka di sana Christ takes our sin. Maksudnya Tuhan menanggung dosa kita, dia membayar lunas. Lalu kebenarannya, keselamatan yang disediakan di dalam Tuhan, itu diberikan kepada kita. Pemulihan yang sejati, pendamaian yang sejati, Tuhan berikan kepada kita. Bukankah menjadi orang Kristen itu berkatnya luar biasa? Semakin hari mengiring Tuhan seharusnya membuat kita semakin bersyukur, semakin mengasihi, dan semakin menghargai iman yang Tuhan karuniakan. Iblis itu akan beli apa saja, berapapun harganya dia akan bayar untuk iman orang percaya. Tuhan Yesus mengatakan kalimat, untuk apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia ini, tetapi kehilangan nyawanya. Kadang kita anak Tuhan sendiri kurang paham. Iblis lebih paham. Kadang dia bilang, tidak apa-apa asal kamu tidak ikut Tuhan. Asal kamu meninggalkan Tuhan, apa yang kau mau saya kasih. Karena dia lihat iman kepada Tuhan itu jauh lebih berharga. Oleh sebab itu sekarang ada banyak pergumulan, meskipun dalam kesulitan tetap kita lihat apa yang Tuhan berikan kepada kita itu terlampau berharga. Terus ikut Tuhan. Yang bagian berikutnya adalah kita bisa lihat di sana adalah kita boleh lihat berarti dengan demikian kita bisa lihat bahwa pemulihan itu berarti bukan hanya berhenti berperang, gencatan senjata, tetapi terbentuknya suatu persekutuan yang dibaharui dan itu sudah lunas harganya berarti bersifat tetap dan kekal selamanya. Tuhan memulihkan kita sekali untuk selamanya. Tidak lagi jadi musuh, tidak bolak-balik. Meskipun seringkali kita mendukakan Tuhan, betul? Seringkali kita akan tidak nurut.
Tuhan maunya ini, kita maunya itu. Kita bilang, Tuhan bilang ini, kita bilang Tuhan tidak cocok buat saya lebih tahu. Seringkali kita banyak sekali justru bagaimana kita sering yang mendukakan Tuhan. Tetapi kasih setia Tuhan itu tetap, Tuhan sudah menjadikan kita anak-anaknya, umat pilihannya. Maka relasi itu tetap selama-lamanya. Roh Kudus akan memimpin kita. Tentu kalau nakal Tuhan disiplin ya. Jadi kalau didisiplin Tuhan harus sukacita. Karena umat Tuhan yang sejati, dia tahu kalau dia sudah mendukakan Tuhan atau dia berbuat dosa, dia tidak mungkin itu penuh sukacita dan damai sejahtera. Orang Kristen yang sejati bisa jatuh di dalam dosa, tetapi perhatikan, tidak mungkin bisa menikmati dosa. Kenapa? Karena diri kita sudah diberikan hati yang baru, hidup yang baru, pikiran yang baru, yang akan menemukan nilainya ketika kita hidup seturut kehendak Tuhan. Kalau kita mau merasakan sorga, di dunia ini Tuhan sudah kasih kita kesempatan. Namanya kalau bahasa saya itu incip-incip gitu ya. Incip-incip itu ngincipi. Belum di dalam kepenuhannya, tetapi kita sudah bisa mengincipi sorga di dalam sukacita dan kedamaiannya yang luar biasa. Kapan itu terjadi? Ketika kita hidup seturut kehendak Tuhan. Maka di sana Tuhan akan memberikan sukacita dan damai sejahtera yang melampaui akal kita. Sehingga kita boleh menikmati dia. Nah berikutnya kita akan lihat. Nah yang kedua adalah Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus. Kalau yang pertama kita bisa lihat bagaimana Tuhan telah mendamaikan kita dengan dirinya. Maka setelah kita boleh dipulihkan relasinya, Tuhan juga memulihkan ya dunia ini melalui Kristus. Nah, kita boleh lihat yang dimaksud dengan dunia di sini apa? Kita akan sama-sama merenungkannya bersama. Yang pertama, Allah dengan kita tadi sudah ya, kita lihat sebentar. Ini kaitan sedikit dengan Matius 5 ayat 23 sampai 24. Setelah Tuhan mendamaikan kita dengan dirinya, maka Tuhan mau kita juga boleh berdamai dengan sesama. Mari kita baca ayat yang ke-23. Matius 5 ayat 23. 1, 2, 3. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Nah, di dalam Matius 5 ayat yang ke-23 dan 24, di sini Tuhan memberitahu kepada setiap umat Tuhan bahwa apa yang terjadi di dalam hati meskipun tidak kelihatan itu sangat penting buat Tuhan. Bahkan langsung diberikan paralelnya dengan persembahan. Persembahan itu, uang itu kelihatan, ya kan? Waktu memberikan persembahan dikasih. Nah, mau berapapun nilainya, ini kan sesuatu yang bernilai, value. Ya kan, money itu kan value everything begitu ya. Bisa digunakan untuk menilai. Nah ini bernilai. Tetapi yang bernilai ini menurut Tuhan tidak ada artinya. Ketika yang di dalam yang gak kelihatan ini, itu belum beres. Jadi Tuhan itu melihat yang di dalam hati ini jauh lebih bernilai dari apa yang tampak. Kita ini sudah diperdamaikan dengan Tuhan. Sehingga mungkin dalam hidup kita ada orang-orang yang kita rasa ini bencek nopol gitu kan. Bencek nopol ini cuma orang Surabaya yang ngerti ya. Nah kalau orang luar pulau yang belum pernah ke Surabaya, bencekno mungkin bingung. Ini jenis makanan apa ini ya? Kuliner apa ini bencekno gitu ya. Nah jadi waktu orang-orang yang bencekno sama kita, kadang-kadang kita itu jangankan lihat wajahnya. Barusan naik tangga, baru dengar lagi langkahnya sudah tahu ini siapa ini gitu. Itu saking masuk di dalam hati dan pikirannya gitu ya. Sehingga tahu. Nah, seringkali sulit membuat kita, itu menjadi akar pahit dan membuat kita sulit mengampuni. Nah, Tuhan sudah mengampuni kita. Tuhan sudah memulihkan relasi kita yang musuh, kini sudah menjadi sahabatnya, sudah menjadi anak-anak Tuhan.
Di dalam bagian ini Tuhan mau kita juga boleh mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Dan di dalam bagian itu nilai yang Tuhan perkenan jauh melebihi persembahan yang kelihatan. Bukan bilang persembahannya itu, oh enggak usah aja kalau gitu. Bukan itu ya, tetapi Tuhan membandingkan value-nya. Apa yang di dalam hati perlu dibereskan terlebih dahulu. Nah, berikutnya adalah berkaitan dengan Allah, rekonsiliasi, pemulihan, pendamaian yang Allah lakukan dengan dunia. Di sini menurut John Calvin, kalau kita lihat bersama-sama, istilah dunia itu adalah kosmos. Itu tidak dimaksudkan sebagai setiap individu tanpa kecuali, maksudnya semua orang pribadi lepas pribadi. Nah, kalau Calvin bilang bukan berarti ketika Allah itu melakukan, berinisiatif, ketika rekonsiliasi Allah dengan dunia berarti semua manusia itu kemudian itu menjadi orang percaya. Waktu Injil diberitakan, ada yang merespon ya Tuhan, tetapi banyak juga yang merespon tidak. Dan bagaimana kita bisa lihat dalam maksud kosmos di sini, dunia ini berarti menunjukkan sebuah gambaran tentang keluasan bagaimana umat Tuhan yang Tuhan itu pilih itu meluas bukan hanya bagi orang-orang atau bangsa Yahudi pada zaman itu, tetapi bagaimana Injil, berita perdamaian itu, pemulihan rekonsiliasi yang Allah lakukan bagi umatnya itu sudah Tuhan itu sebar luaskan sampai ke seluruh bumi. Jadikanlah seluruh bangsa itu muridku. Nah, kita bisa melihat dalam bagian ini berarti banyak dari suku bangsa, orang-orang dari berbagai suku dan bahasa itu juga boleh datang mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dengan demikian ada beberapa kesimpulan kecil yang kita boleh simpulkan. Yang pertama berkaitan dengan pemulihan Allah dengan dunia menurut John Calvin ini bukan universalitas individu. Jadi bukan bicara soal berarti kalau gini semua orang itu diselamatkan, bukan. Tetapi ini lebih melihat bahwa ada anugerah yang Tuhan berikan bagi berbagai bangsa dan suku. Tuhan boleh jangkau mereka menjadi anak-anak Tuhan. Dan kemudian kita bisa lihat hal ini di zaman waktu itu khususnya berkaitan dengan eksklusivitas orang Yahudi. Orang Yahudi itu sangat eksklusif itu berarti mereka itu sangat bangga dengan sukunya gitu. Jadi kalau orang Yahudi itu yang paling tinggi, di luar dia itu yang kastanya agak bawah gitu ya. Nah, memang sampai zaman sekarang kita masih lihat juga ya ada beberapa culture atau budaya yang juga mungkin demikian, memandang mungkin kalau yang bukan kastanya dianggap jauh lebih bawah begitu ya. Nah, pada zaman itu orang Yahudi pun sama. Makanya waktu di dalam zaman Tuhan Yesus kita lihat itu ada satu daerah namanya Samaria, itu percampuran. Orang Yahudi itu menikah dengan yang bukan Yahudi, maka campur. Kalau sudah campur, mereka dianggap sudah lebih rendah. Sehingga orang Yahudi yang masih asli, masih original itu, masih asli, mereka menempatkan dirinya lebih tinggi. Kalau mau jalan saja dia tidak mau lewat kota Samaria. Muter agak jauh tidak apa-apa. Daripada nanti ke sana rasa wah agak tercemar begitu. Nah, sampai seperti itu. Nah, oleh sebab itu pada waktu Paulus mengatakan bahwa Tuhan juga memulihkan dengan dunia ini, Tuhan bicara, Paulus mau mengingatkan orang-orang Yahudi, umat Tuhan pada saat itu, saudara-saudara sebangsa dengan Paulus mau mengingatkan bahwa Tuhan juga memulihkan bangsa selain Yahudi. Kemudian berikutnya adalah kita bisa lihat ini makna daripada kosmos itu berarti ada dua pengertian. Yang pertama adalah secara umum, yang kedua adalah secara khusus. Nah, secara umum kita bisa lihat bahwa yang Injil itu diberitakan ke seluruh dunia. Maka memberitakan Injil itu kepada seluruh dunia. Kebaktian, kebangunan rohani itu untuk seluruh bangsa. Kita berharap sebanyak mungkin bangsa boleh mendengar Injil. Nah, dengan demikian makanya kita juga memberitakan. Tuhan memberikan calling, panggilan itu kepada semua orang. Ayo beritakan Injil. Kita yang mampu
bisa mungkin berbahasa Indonesia, ya kita beritakan kepada orang yang berbahasa Indonesia. Kalau kita mungkin bisa memberitakan Injil kepada orang-orang suku bangsa tertentu, ya kita beritakan Injil. Semua mendengarkan, bangsa-bangsa perlu Injil Tuhan. Nah, kemudian yang secara khusus berarti di antara semua yang mendengarkan Injil, di sana ada orang-orang pilihan. Orang-orang yang mendapatkan anugerah Tuhan yang Tuhan panggil menjadi umatnya, di mana rekonsiliasi itu boleh terjadi. Dengan demikian kita bisa simpulkan beberapa hal berkaitan dengan natur dari rekonsiliasi yang Tuhan kerjakan. Yang pertama, Kristosentris, berarti berpusat kepada Kristus. Di luar Kristus tidak ada pemulihan yang terjadi. Relasi kita dengan Tuhan, dengan Allah tidak mungkin bisa terjadi. Tapi di dalam Kristus, maka pemulihan Tuhan sudah sediakan. Yang kedua adalah murni inisiatif Allah, bukan dari manusia. Sehingga tidak ada jasa manusia sama sekali. Dan respon kita hanya iman. Iman itu apa? Percaya. Iman itu apa? Kalau Alkitab mengatakan itu, iman itu lihat dulu atau percaya dulu? Percaya. Kalau kita menjadi orang beriman, selalu mau lihat dulu, agak kontras atau agak tidak sesuai dengan apa yang diajarkan di dalam firman Tuhan. Meskipun kita percaya iman, ada aspek notisia atau understanding, bagaimana pengetahuan itu ada. Tetapi Tuhan selalu menaruh iman itu, percaya dulu. Setelah itu kita boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kemudian berikutnya adalah, ini penting, semua hanya oleh anugerah. Dan jangan berhenti di situ, tapi hiduplah menghargai anugerah. Dan sekali untuk selamanya pemulihan yang Tuhan lakukan ini kekal. Kita bukan lagi musuh Tuhan, tapi kita menjadi orang-orang yang dikasihi Tuhan. Dan ada aspek already but not yet. Already itu sudah, not yet itu belum. Kalau bahasa Indonesianya itu gini, sudah tapi belum. Lah maksudnya apa? Pemulihannya kok sudah tapi belum, Pak? Ini permainan kata-kata. Bukan. Ini menunjukkan kepada kita begini. Kita sudah dipulihkan di dalam Kristus, dan secara status kita bukan lagi menjadi musuh Allah, tetapi kita adalah umat Allah, orang yang dikasihi Tuhan. Tetapi kita masih hidup di tengah dunia ini, kita masih menanti bagaimana Allah memulihkan segala sesuatu di dalam segala sesuatu waktu Kristus datang kedua kali. Makanya not yet, masih ada, kita menanti waktu pemulihan yang Tuhan lakukan waktu Kristus datang kedua kali. Yang terakhir, yang ketiga, the order of reconciliation adalah dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Berarti yang pertama apa urutannya? Allah mendamaikan dirinya dengan kita. Berarti pribadi ya, masing-masing ya. Tuhan mendamaikan diri dengan kita. Setelah Tuhan mendamaikan diri dengan kita, kemudian Tuhan juga bekerja. Bagaimana Tuhan juga mendamaikan dirinya dengan dunia. Jadi bukan hanya bagi kita, tetapi banyak orang. Tuhan mau juga mereka boleh berdamai dengan Tuhan. Dan itu anugerah Tuhan. Yang ketiga apa? Tuhan utus kita menjadi pembawa damai. Memberitakan berita pendamaian itu. Dan membawa damai di tengah-tengah dunia. Nah, oleh sebab itu mari kita belajar bersama-sama. Berikutnya di sini kita bisa lihat. Di sini ada kata ambasador itu muncul. Ya. Kita utusan-utusan Kristus itu ambasador. Ambasador itu kalau diterjemahkan selain utusan itu biasanya kita kenal dengan apa? Dalam dunia politik. Duta ya. Duta yang diutus oleh sebuah negara. Jadi kita ini adalah duta Kristus. Tuhan mau kita menjadi dutanya, utusannya. Nah, di dalam bagian ini Paulus dan para rasul itu mereka dipilih Tuhan untuk boleh memberitakan ya Injil itu. Waktu Tuhan datang ke dunia ini, Tuhan memilih mereka menjadi rasul-rasul, 12 rasul. Tetapi pada waktu Tuhan naik ke sorga, murid-murid yang menyaksikan Kristus naik ke sorga, itu bukan hanya para rasul, tetapi ada orang-orang yang sudah percaya, kurang lebih
Banyak penafsir setuju ada 500 orang lebih yang melihat Kristus naik ke sorga. Semuanya itu adalah murid-muridnya. Dengan kata lain adalah orang-orang yang sudah menerima anugerah. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita semua adalah orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Kalau iya, berarti kita adalah duta Kristus. Mari kita lihat di sini ada satu kutipan dari ini ya, Philip Ryken ya, seorang teolog. God is the author, Christ is the agent, and we are the ambassadors of reconciliation. Berarti kita bisa lihat di sini bahwa Tuhan itu adalah yang menciptakan segala sesuatu, termasuk Dia yang memulihkan kita melalui Kristus sebagai agen dari pemulihan itu di dalam Kristus, melalui Kristus. Dan setelah Kristus tuntas menyelesaikan semuanya itu, maka kita Tuhan utus menjadi duta-dutanya membawa damai bagi dunia ini. Tuhan punya purpose untuk hidup kita. Tuhan menyelamatkan kita karena Tuhan mau kita juga boleh menjadi berkat bagi orang lain. Nah, biarlah ini mengingatkan kita, menguatkan kita. Dan berikutnya berkaitan dengan hal ini adalah kalimat berilah dirimu didamaikan. Nah, di sini kata yang dipakai itu ya, itu bentuknya ada 3. Yang pertama itu di dalam bahasa aslinya itu berbentuk aorist, strukturnya atau tensesnya. Kedua, pasif. Dan ketiga, imperatif. Nah, kita dari belakang ya. Kalau imperatif itu biasa kalimat perintah. Berilah. Berarti itu kalimat imperatif, perintah. Tetapi kalimat perintahnya bukan bersifat aktif, tetapi pasif. Berilah dirimu didamaikan. Jadi berarti bukan kita yang mendamaikan, tetapi karya Tuhan. Dan kita responnya hanya belajar taat. Nah, kemudian satu bentuknya lagi tensesnya aorist. Nah, aorist ini apa? Aorist ini adalah salah satu tenses ya, struktur di dalam bahasa yang dipakai, bahasa Greek ya. Kita bisa lihat di sini Yunani bahwa menunjukkan sesuatu yang terjadinya satu kali saja, bukan 2 kali ya. Sudah terjadi satu kali saja, tetapi dampaknya itu terus-menerus boleh dirasakan. Nah, jadi kalau demikian kita lihat bahwa karya Tuhan ketika Tuhan itu merekonsiliasi itu hanya terjadi satu kali. Dari musuh menjadi anak-anak Allah itu satu kali, dan setelah itu terjadi selamanya bukan musuh lagi. Selamanya adalah anak-anak Allah, dan dampak itu terus dirasakan bagaimana Tuhan terus memelihara kita, Tuhan mendidik kita, Tuhan mengajar kita, Tuhan menolong kita terus hidup menjadi anak-anak Tuhan. Nah, jadi kita bisa lihat di sini. Ini adalah hal yang menolong kita untuk sekali lagi, apakah hari ini kita terus hidup menjadi anak-anak Tuhan, terus hidup menjadi orang-orang percaya yang terus memancarkan cinta kasih Tuhan. Dengan demikian kita bisa menyimpulkan satu kesimpulan kecil, yaitu pelaku rekonsiliasi asalnya itu dari Allah sendiri, dan manusia hanya bisa merespon dengan iman. Nah, ini saya ulangi karena ini hal yang penting sehingga mengingatkan kita. Kalau kita mau menjadi pembawa damai, mau kemudian dalam seluruh hidup kita itu menjadi duta-duta Kristus, kita harus ingat fokus tidak boleh kepada diri kita tetapi kembali kepada Tuhan. Jikalau 2 orang itu tidak damai, musuhan, itu akan susah kalau mereka itu adalah self-center. Self-center itu berpusat kepada dirinya. Dalam pelayanan, kalau ada yang konflik, kalau semua berpusat kepada dirinya, maka susah kita akan menemukan itu satu pendamaian terjadi. Tetapi jikalau kita kembali kepada Kristus, melihat kepada Tuhan dan kebenaran firman-Nya, maka setiap orang itu dikoreksi dengan rendah hati, mereka boleh menerima kelebihan dan kekurangan di dalam seluruh relasi. Fokusnya harus lihat kepada Tuhan. Bagian yang terakhir. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa
karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Ini adalah nats di bagian yang terakhir yang memberikan satu dasar yang penting dalam seluruh pemikiran dari ayat 18 sampai ayat yang ke-20 tadi. Paulus sekali lagi mengatakan semuanya, rekonsiliasi, pemulihan itu bisa terjadi karena Kristus yang telah mengubah hidup kita. Dia yang kemudian yang membayar seluruh harga yang harusnya kita pikul. Tetapi Tuhan membayar lunas sehingga Dia yang tidak berdosa, Dia itu menanggung dosa kita. Sehingga kita yang seharusnya itu tidak benar boleh dipandang benar di hadapan Tuhan. Bukan karena kita, tetapi karena Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita hidup menjadi anak-anak Tuhan sampai hari ini. Bagaimana hidup kita di hadapan Tuhan? Apakah kita hidup setiap hari? Kita sudah sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran ini. Melihat betapa Tuhan mengasihi kita. Dan memang kita tidak layak. Tetapi ada anugerah Tuhan yang menguatkan kita. Banyak orang itu merasa selalu dalam pelayanan itu, kadang-kadang itu merasa, oh jangan saya dulu. Kenapa? Saya tidak layak Pak. Terus tunggu kapan? Saya tak kumulkan dulu. Terus didatangi lagi setelah perlu berapa lama? Saya tak coba ya 3 bulan. Wah setelah lama ya 3 bulan bergumur ya. Setelah 3 bulan ditanyai lagi bagaimana? Masih belum layak Pak. Oh belum layak ya? Oh belum layak. Ya udah masih tunggu berapa? Mungkin setahun Pak. Ya kan? Wah setahun ditunggu lagi, ditanya lagi. Sudah mau melayani? Masih belum Pak. Alasannya banyak. Terus rasa diri gak layak. Kita sebagai manusia bersandar kepada diri kita, mana bisa layak. Kalau kita melayani Tuhan, selalu tunggu. Nanti kalau saya layak dulu, saya bisa dulu. Maka gak akan pernah bisa. Karena kita memang tidak layak. Tapi bukan berarti sembarangan. Kita sadar kita tidak layak. Tetapi waktu kita melayani Tuhan, kita datang dengan hati yang gentar. Kita mohon Tuhan ampuni saya. Anugerah-Mu nguatkan saya. Biarlah aku boleh hidup terus setia. Mengiring Tuhan. Saya boleh melayani. Karena Tuhan itu mengasihi. Biarlah saya melayani sungguh-sungguh. Saya hidup sebagai orang Kristen sungguh-sungguh. Saya menjadi orang tua yang sungguh-sungguh. Menjadi anak yang sungguh-sungguh. Dimanapun saya berada. Saya sungguh-sungguh. Saya hidup mengiring Tuhan. Nah dengan sikap yang demikian. Kita melayani Tuhan. Memberanikan diri. Menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Nah di dalam bagian ini kita bisa lihat. Ini saya bagi menjadi 3 yang membuat kita mungkin lebih gampang bisa melihat ya. Membedakan Kristus dan kita. Kristus tidak mengenal dosa. Kita pendosa. Kristus dijadikan dosa demi kita. Berarti Dia menanggung dosa kita. Kita dibenarkan di dalam Dia. Kristus menanggung hukuman. Dan kita menerima status dibenarkan di dalam Dia. Dalam persekutuan dengan Kristus, kita dianggap benar. Diperhitungkan itu berarti dianggap. Ya, ini tak anggap lunas, tak perhitungkan lunas. Sebenarnya belum lunas karena nggak sanggup, tapi dianggap benar. Ini menunjuk pada doktrin yang penting dalam iman Kristen, yaitu doktrin pembenaran, justification. Bahwa hanya di dalam Kristus kebenaran kita itu menjadi dasarnya. Mari kita memberikan 4 kesimpulan penting yang mengingatkan kita sebagai penutup dari renungan kita pada pagi hari ini. Mari kita baca bersama-sama. Yang pertama, 1, 2, 3. Hidup dalam identitas yang baru mengandalkan anugerah, bukan usaha diri. Anak-anak Tuhan yang hidup di dalam pemulihan yang Tuhan sudah sediakan. Yang juga boleh melakukan pelayanan atau ministry of reconciliation. Maka dia harus sadar dirinya bahwa hidup di dalam identitas yang baru. Tuhan sudah terlebih dahulu memulihkan hidupnya. Relasi dengan Tuhan itu sudah beres dahulu. Dan itu anugerah Tuhan. Yang kedua, 1, 2, 3. Kehidupan yang berdamai bukan bermusuhan. Kita tidak hanya didamaikan dengan Allah, tetapi juga dipanggil untuk hidup berdamai dengan sesama. Kedatangan kita biarlah selalu mendatangkan kedamaian.
selalu menjadi berkat dimanapun kita hadir. Jangan sampai kedatangan kita itu mendatangkan teror, ya kan? Kalau mendatangkan teror, wah itu sulit bagi banyak orang untuk kemudian berelasi dengan baik. Oleh sebab itu kita ingat, kita ini adalah Tuhan panggil menjadi saksinya untuk membawa damai. Kemudian yang ketiga, 1, 2, 3. Gereja sebagai komunitas pendamaian. Setiap konflik dalam gereja harus diselesaikan dengan semangat pendamaian. Jangan dengan semangat perpecahan, jangan kemudian bertikai. Di dalam pelayanan bisa banyak yang tidak setuju, bisa banyak yang gak sama. Karena kita manusia Tuhan ciptakan memang berbeda. Tapi biarlah kita terus memandang kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan kasih-Nya itu yang boleh memimpin kita. Di dalam hikmat dan firman-Nya, Roh Tuhan menolong kita. Boleh berjalan bersama-sama. Yang terakhir, 1, 2, 3. Pelayanan gereja berpusat pada Injil, menjadi ambasador Kristus, menyampaikan berita pendamaian dengan kuasa dan kesetiaan. Tuhan sudah selamatkan kita, bukan untuk duduk manis. Tuhan sudah selamatkan kita, bukan kemudian untuk hanya menjadi orang Kristen yang menikmati keselamatan yang Tuhan berikan. Tuhan menyelamatkan kita. Tuhan mengutus kita menjadi duta-dutanya, menyampaikan Injil Kristus, membawa pendamaian kepada banyak orang. Kiranya Tuhan menolong kita dan Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena kami boleh menjadi anak-anak Tuhan. Sekali lagi kami diingatkan betapa berharganya iman yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Tolong kami Tuhan untuk terus hidup dan menghargai anugerah yang Tuhan karuniakan itu. Pimpin hidup kami, pakai kami, supaya kami juga boleh menjadi duta-duta Kristus yang membawa damai. Dimanapun kami berada, kami boleh menjadi orang-orang yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga bersyukur dan kami juga mau berdoa Tuhan, menyerahkan untuk gereja Tuhan, secara khususnya di Elion Rungkut ini. Tuhan berkati setiap umat-Mu, biarlah Tuhan Engkau sendiri yang memberkati setiap pelayanan yang Tuhan percayakan. Biarlah apa saja yang dikerjakan, nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan berkati setiap pengurus, Tuhan berkati setiap jemaat, Tuhan berkati dari komisi, semua boleh bersatu hati untuk boleh menjadi saksi Kristus, membawa Injil Tuhan, menjadi pembawa kebenaran yang membawa damai di tengah-tengah gereja Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan juga Tuhan berdoa, mengingat bangsa dan negara kami. Tuhan, biarlah bangsa dan negara kami juga, kami rindu Tuhan, mereka boleh memiliki hati yang takut akan Tuhan. Kami bersyukur untuk Injil yang boleh diberitakan di tengah-tengah bangsa ini. Kiranya Tuhan terus bekerja. Dan setiap umat pilihan Tuhan, itu boleh Tuhan panggil tepat pada waktunya. Mereka boleh menjadi orang-orang percaya yang masuk di dalam kerajaan Tuhan. Berkatilah bangsa dan negara kami. Juga untuk para pemimpin, presiden dan segenap stafnya. Tuhan berikan hikmat bijaksana, hati yang bersih, jujur, dan memimpin pemerintahan ini. Kami tahu Tuhan di tengah situasi perekonomian global yang tampaknya tidak baik-baik saja. Tapi kami mau berdoa karena kami percaya, kami berharap karena kami memiliki Allah yang memelihara kami. Oleh sebab itu kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berikan hikmat untuk para pemimpin boleh mengatur seluruh pemerintahan dengan baik dan dengan jujur di dalam takut akan Tuhan. Biarlah untuk orang-orang yang duduk, orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan yang duduk dalam pemerintahan, pakai mereka menjadi pembawa damai, menjadi berkat dimanapun mereka boleh melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Tuhan, secara khusus kami mengingat Tuhan untuk seluruh jemaat Tuhan mungkin dalam situasi saat ini, dalam segala pergumulan, mungkin pergumulan di dalam finansial, Tuhan yang membuka jalan, biarlah hati yang berharap kepada Tuhan, itu Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang menjaga kami. Tidak sedetik pun Kau membiarkan kami. Engkau senantiasa boleh mempedulikan dan menyediakan terbaik bagi kami. Biarlah Tuhan buka jalan, Tuhan pimpin, berkat Tuhan limpahkan. Bagi mereka jemaat mungkin dalam pergumulan untuk kelemahan tubuh, Tuhan juga berikan pertolongan.
melalui segala upaya pengobatan, Tuhan membuka jalan, boleh ada perawatan yang baik, boleh pemulihan yang Tuhan berikan dalam kesehatannya. Dan terlebih lagi, hati dan iman yang teguh Tuhan karuniakan, agar mereka terus berharap dan bersandar di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa secara khusus Tuhan untuk camp remaja, untuk seluruh gabungan remaja Elion yang akan diadakan di akhir Juni ini. Tuhan berkati, biarlah seluruh persiapan boleh dilakukan dengan baik. Dan melalui camp ini menjadi satu momentum yang indah bagi setiap remaja untuk semakin mencintai Tuhan. Di tengah-tengah masa remaja, iblis mau berusaha untuk menyimpangkan anak-anak remaja. Tapi biarlah melalui camp ini Tuhan pakai itu boleh membawa remaja semakin berakar kuat di dalam Tuhan, dan menjadi pemuda-pemuda Kristen masa depan gereja, generasi gereja ke depan yang kuat teguh untuk boleh memimpin di dalam pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk seluruh doa-doa ini. Tuhan memberkati. Biar sekali lagi kebenaran firman Tuhan menguatkan kami dan menghibur kami untuk boleh terus hidup menjadi anak-anak Tuhan yang membawa damai dimanapun Tuhan tempatkan. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menaikkan pengakuan iman rasuli. Demikian pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Dengan penuh ucapan syukur, mari kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita pujikan, terpujilah nama Allah. Tempat yang tinggi, yang utus Yesus ke dunia menebus manusia. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Nama Yesus penuh kuasa atas segalanya, duduk di atas tahtanya, disembah malaikat. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Nama Yesus, nama yang ajaib, dialah Raja Damai. Yesus sangat ajaib, dialah Raja Damai, yang memerintah
puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Puji muliakan namanya. Puji muliakan namanya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan atas kasih setiamu dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan kembali berikan bagi setiap kami, untuk kami boleh kembali memberikan persembahan. Tuhan, kiranya persembahan ini adalah yang terbaik dari setiap kami, dan kiranya Kau Allah yang berkenan, melayakkan, menguduskan persembahan ini, sehingga persembahan ini boleh dipakai hanya bagi alat untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Tuhan juga yang memimpin untuk setiap pengurus yang mengelola persembahan ini. Biarlah persembahan ini boleh dikelola dengan takut akan Tuhan. Dan biarlah persembahan ini sungguh dapat dipakai dengan sebaik mungkin ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Inilah seru dan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Biarlah segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Allah Tritunggal. Doksologi. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan karena Engkau adalah Allah yang mempedulikan hidup kami. Engkau adalah Allah yang kekal, Allah yang berkuasa, Allah yang bukan saja mau, tetapi Allah yang sanggup untuk boleh menjaga hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan sudah memulihkan relasi kami dengan Engkau. Tuhan, biarlah kami terus hidup di dalam relasi dengan Tuhan, dengan hati yang penuh sukacita dan damai, dan rindu untuk terus menjadi saksi Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan. Tolong setiap kami, biarlah damai dan sukacita sorga boleh memenuhi hidup kami semuanya. Dengarkanlah doa kami Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati kita kepada Tuhan untuk boleh bersama-sama menerima berkat Tuhan. Kiranya anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, kekuatan, dan penyertaan dari Allah Roh Kudus boleh menyertai kita untuk terus hidup menjadi saksi memuliakan nama Tuhan, mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya wajah
jemaat dipersilakan duduk saat teduh. Tuhan Yesus memberkati.